Pada waktu Global Consultation on 2000 AD yang pertama diadakan di Singapura, saya diundang sebagai pengkhotbah utama di situ. Sebelum saya berdiri, seorang protokol dari Korea, Gereja Presbyterian, dia mengatakan Stephen Tong is from Indonesia, from Reform Evangelical Council. I do not understand why Reform Evangelical. Reform is Reform. Evangelical is evangelical, and evangelical not necessary to be reformed, and reform should be also always evangelical. Waktu dia mengatakan demikian, saya hanya melihat dia, saya tidak menjawab. Saya berkhotbahkan sesuatu, dan Tuhan bekerja di dalam kebaktian itu, di mana pemimpin dari Amerika, dari Afrika, dari Asia sangat tersentuh dan tergerak. Saudara-saudara, setelah selesai, baru saya mengatakan kalimat seperti ini. So many reformed churches are going dead because of their own dead orthodoxy without the fire of evangelization. And so many evangelical church are so weak because they do not have the foundation of the Reformation and theology. Saudara-saudara, waktu saya katakan kalimat itu, saya menyambung dengan, we hope this terminology, Reform Evangelical, is not only started from Indonesia, but can influence and become a new trend based on the old theology and Bible for the 21st century. Sesudah kalimat itu, dia berdiri lagi. Now I understand. Saudara-saudara, apa yang kita kerjakan bukan suatu hal yang kecil dan remeh. Pada waktu kita mulai dengan pekerjaan ini, saudara-saudara, orang-orang di Indonesia merasa ini sedang mimpi sesuatu. Karena dia mau bangun gereja sendiri, sedang memsaingi gereja yang lain. Saya hanya minta Tuhan ampuni mereka. Kita mengetahui, jikalau kita tidak baik-baik mengembalikan gereja kepada fondasi yang kuat di dalam, dan membawa gereja keluar untuk mengabari Injil di luar, baik intern, baik extern, baik internal, baik eksternal, dikuatkan dengan teologi dan penginjilan. Saya boleh berkata, hari depan gereja tidak tahu mau kemana. Begitu banyak gereja tidak tahu hari depan mau kemana. Mereka hanya tahu mengisi kebaktian rutin, memberikan konsep-konsep yang lama, lalu melihat gereja menjadi layu dan layu. Yang giat-giat menganggap diri paling giat, dan mereka tidak mementingkan akan kerangka di dalam. Dan yang sudah mempunyai kerangka, mempertahan kerangka, tapi tidak tahu sudah menjadi tengkorak. Saudara-saudara, inilah kegiatan yang perlu kita bersama-sama berdoa, sudah menjadi pengaruhnya ke seluruh ujung bumi. Dan saudara-saudara, mari kita kembali kepada teks yang kita baca. Orang-orang reform Injili dan orang-orang teologi reform bukan hanya memiliki satu macam mandat saja, yang disebut gospel mandate, mandate in evangelization. Kita harus mengabarkan Injil, tidak memperkenalkan Kristus kepada mereka yang belum bertobat. Tetapi saudara-saudara, sejak permulaan reformasi, sudah kita mendapatkan satu panggilan yang lain lagi, yaitu cultural mandate. Saudara-saudara, selain kita mengabarkan Injil, kita melalui Injil, kita mau melihat kuasa transformasi Injil untuk mempengaruhi segala bidang di dalam kebudayaan. Jikalau perbedaan orang Kristen yang menjadi dokter dengan dokter yang bukan Kristen hanya adalah hari Minggu dokter Kristen ke gereja, dokter tidak Kristen ke Cipanas. Kalau demikian saja, saudara-saudara, percumalah Tuhan menaruh engkau menjadi dokter di dalam bidang memberikan bantuan kepada manusia. Jikalau perbedaan insinyur Kristen dan insinyur bukan Kristen hanya hari Minggu satu ke gereja, satu nonton bioskop saja, saudara-saudara, maka Tuhan tidak memancarkan cahaya melalui engkau di dalam bidang arsitektur, di dalam insinyur, di dalam segala bidang ekonomi dan sebagainya. Tapi biarlah orang dagang Kristen berbeda dengan orang dagang bukan Kristen. Orang konglomerat Kristen berlainan dengan konglomerat bukan Kristen. Insinyur Kristen, arsitek Kristen, profesor Kristen berbeda dengan mereka yang bukan Kristen. Lalu mengutamakan
Kristus, serta mempancarkan cahaya kekristenan di dalam setiap bidang. Sehingga Injil bukan hanya cerita di atas mimbar, Injil mendarah daging. Firman Tuhan memancarkan kehidupan dan energi dari Roh Kudus, memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi saksi Tuhan.